Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas tentang acuan norma dan acuan kriteria pada pengolahan nilai. Dan dengan dosen pengampu kami yaitu M. Farid Nasrullah, MPD. Dan nama kelompok Eva Yulistianingsih dan Nini Masluha. Yang pertama yaitu kita membahas tentang penilaian acuan patokan atau bisa disebut juga dengan acuan kriteria, yaitu keputusan hasil belajar yang didasarkan pada skor yang diperolehnya terhadap skor ideal atau maksimal. Dengan kalimat lain, PAP adalah hasil yang dilakukan dengan cara menafsirkan hasil tes yang diperoleh dengan membandingkannya dengan patokan yang telah ditetapkan. Yang kedua, penetapan patokan. Penafsiran hasil tes yang menggunakan pendekatan PAP dilakukan dengan membandingkan antara skor hasil tes yang diperoleh siswa dengan patokan yang telah ditetapkan sebelumnya. Akan tetapi, kriteria yang ditentukan untuk menentukan besaran patokan itu belum ada kesepakatan yang disetujui oleh semua pihak. Artinya belum ada kesepakatan tentang batas angka minimal kelulusan, batas minimal penguasaan bahan atau pencapaian tujuan, dan batas minimal untuk memberikan nilai tertentu. Yang ketiga, penentuan patokan dengan persentase. Itu penentuan batas minimal kelulusan dan pemberian nilai tertentu dapat dilakukan dengan perhitungan persentasi. Artinya seorang siswa dinyatakan lulus jika ia mampu mengerjakan dengan betul sekian persen butir soal yang disediakan. Nah, berikut ini adalah contoh penentuan patokan dengan penghitungan persentase untuk skala 5. Dan bisa diperhatikan tabelnya. Untuk nilai untuk persentase tingkat 85% sampai 100% itu nilainya yaitu nilai ubah skala 5 dari 0 sampai 4 nilainya 4, dan dari E sampai A nilainya A dan dengan keterangan baik sekali. Begitu juga seterusnya. Penilaian acuan norma, yaitu penilaian yang dilakukan dengan cara menafsirkan hasil tes yang diperoleh siswa dengan membandingkannya dengan hasil tes siswa yang lain dalam kelompoknya. Perbandingan tersebut ditentukan berdasarkan skor yang diperoleh siswa dalam kelompok. Dengan demikian, berbeda dengan PAP, standar kelulusan baru dapat ditentukan setelah diperoleh skor pada siswa. Yang kedua, penyusunan pedoman konversi dalam PAN. Pembuatan standar yang kemudian dijadikan pedoman konversi didasarkan pada skala angka dan dihitung dari hasil tes yang diperoleh. Oleh karena itu, untuk membuat standar penilaian atau pedoman konversi, terlebih dahulu kita harus menghitung skala angka. Jika dihubungkan dengan skala penilaian, pedoman konversia untuk PAN pun dapat menggunakan skala 5, 9, 10, dan 100. Di bawah ini akan diberikan contoh pembuatan pedoman konversi untuk skala 5 dan 10. Selanjutnya yang nomor 3 itu penetapan jumlah lulus dengan persentase. Penetapan jumlah kelulusan dalam PAN ini itu menggunakan perhitungan Mean dan simpangan baku dalam skala sigma. Tapi kadang-kadang juga menggunakan persentase siswa yang akan diluluskan atau siswa yang tidak akan diluluskan. Berbeda dengan PAN itu menggunakan perhitungan persentase yang bersifat kuantitatif. Maksudnya yang ditetapkan sebelumnya dalam PAN adalah jumlah siswa yang akan diluluskan atau tidak diluluskan, bukan tingkat penguasaan bahan tujuan yang dicapai siswa. Selanjutnya ini diberikan contoh, yaitu seorang guru yang menentukan jumlah kelulusan 75% dengan menggunakan skala 5 dan jumlah subjek sebanyak 45 orang. Ya, bisa dilihat sendiri. Materi selanjutnya yaitu persamaan dan perbedaan PAP dan PAN.
Ini menurut Groenland dalam Anglusia, persamaan antara PAP dan PAN itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu keduanya sama-sama mensyaratkan perumusan secara spesifik kompetensi atau perilaku yang akan diukur. Yang kedua, sama-sama disusun berdasarkan sampel dan tujuan instruksional yang rasional dan representatif. Yang ketiga, sama-sama menggunakan jenis tes yang sama seperti tes subjektif, tes karangan, tes kinerja, atau tes keterampilan. Yang keempat, sama-sama menggunakan ketentuan yang sama dalam menulis butir tes, kecuali untuk kesulitan tes. Ini berarti bahwa keduanya sama-sama membutuhkan kalibrasi daya pembeda dan analisis options. Yang kelima, dinilai kualitasnya dari segi validitas dan reliabilitas. Yang terakhir, sama-sama digunakan ke dalam pendidikan walaupun maksud yang berbeda. Sedangkan ini menurut Febrianti, perbedaan antara PAP dan PAN itu ada 3 kriteria. Yang pertama, kriteria pengembangan tes, standar penilaian, performance siswa, dan maksud tes. Yang ini tabel perbedaan kriteria pengembangan tes. Kalau di dalam PAP itu kriteria pengembangan tesnya itu terdiri dari soal-soal tes yang didasarkan pada tujuan khusus pembelajaran. Setiap tes mempunyai prasyarat agar siswa menunjukkan performance seperti yang tercantum dalam TIK. Dasar pertimbangan untuk diterimanya performance tertentu harus berdasarkan pada kriteria tertentu juga. Yang keempat, mementingkan butir tes sesuai dengan perilaku atau tujuan pembelajaran. Sedangkan di dalam PAN, kriteria pengembangan tesnya itu soal tes tidak hanya berdasarkan pelajaran yang diterima siswa. Yang kedua, dasar pertimbangan diterimanya performance berdasarkan hasil perolehan nilai yang didapat oleh siswa. Dasar pertimbangan diterimanya performance itu juga sama berdasarkan hasil perolehan nilai yang didapat oleh siswa. Yang keempat, membuat tes dalam kategori sedang. Dan ini perbedaan PAP dan PAN berdasarkan standar penilaian performance siswa. Kalau di dalam PAP, standar performance ditentukan dalam bentuk tingkah laku. Kemudian pengukuran performance dalam menempuh tes didasarkan pada standar performance yang telah ditetapkan. Yang ketiga, distribusi nilai tidak menyerupai kurva normal dan didasarkan pada batas kelulusan atau KKM. Kalau di dalam PAN, standar penilaian performance siswanya itu berdasarkan pada jumlah pertanyaan yang dijawab benar oleh siswa dihubungkan dengan siswa lain yang menempuh tes tersebut. Prestasi siswa adalah 80% dari siswa lain, dan penilaian didasarkan pada apa adanya hasil prestasi siswa, dan yang terakhir perolehan nilai berdasarkan pada kelompok atau kelas. Selanjutnya, perbedaan PAP dan PAN berdasarkan maksud tes. Kalau di dalam PAP itu dimaksudkan untuk mengklasifikasikan seseorang, mendiagnosa belajar siswa. Kalau di dalam PAN itu untuk mengadakan seleksi pada individu atau membuat ranking. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan PAP. Ini kelebihan dan kekurangan PAP terlebih dahulu. Yang pertama, kelebihannya dapat membantu guru merancang program remedi, tidak membutuhkan perhitungan statistik yang rumit, dapat mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, nilainya bersifat tetap selama standar yang digunakan sama. Hasil penilaian dapat digunakan untuk umpan balik atau untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Sedangkan kekurangannya relatif agak rumit karena perlu waktu untuk menyetujui sebuah kriteria dan standar, beresiko mengembangkan daftar nama kriteria yang berlainan, lebih menekankan hasil daripada proses, peringkat dapat dinyatakan dengan tidak sebenarnya secara positif atau negatif. Kemudian kadang akademisi kurang kompeten dan percaya diri untuk membuat penilaian profesional. Ini lanjutannya, yaitu kelebihan dari PAP banyak digunakan untuk kelas dengan materi pembelajaran berupa konsep, mudah menilai karena ada patokan. Dan kekurangannya PAP tidak mudah bagi akademisi untuk mengubah kebiasaan dari menilai berdasarkan referensi norma menjadi referensi kriteria, pikiran bahwa hanya persentase kecil yang memperoleh ranking rendah dan sebaliknya, pasti mereka yang di pendidikan tinggi yang memperoleh ranking tinggi, dan siswa atau mahasiswa dapat mempertanyakan nilai mereka. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan PAN. Yang kelebihan pertama, dapat digunakan untuk menetapkan nilai secara maksimal.
dapat membedakan kemampuan peserta didik yang pintar, kurang pintar, membedakan kelompok atas dan bawah, dan fleksibel, mudah menilai karena tidak ada patokan, dapat digunakan untuk menilai ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kekurangannya, sedikit menyebutkan kompetensi siswa, apa yang mereka ketahui atau dapat mereka lakukan, tidak fair karena peringkat siswa tidak hanya bergantung pada tingkatan prestasi, tetapi juga atas prestasi siswa lain, tidak dapat diandalkan, siswa yang gagal sekarang mungkin dapat lulus tahun berikutnya. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.